Bayangkan, jika semua keinginanmu, bahkan pencerahan tertinggi, bisa tercapai hanya dengan memahami satu hal yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak terjamah. Sebuah ilmu yang sunyi, namun penuh daya. Bukan teori, bukan ritual, melainkan pemahaman terdalam tentang kekosongan yang justru menjadi sumber segala sesuatu. Para pencari sejati menyebutnya sebagai jalan menuju inti kehidupan. Jika hatimu terbuka dan jiwamu siap untuk berubah, karena setelah ini, cara pandangmu terhadap hidup tak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu kosong atau hampa? Mengapa disebut kosong? Kosong di sini bukanlah kehampaan yang kering dan sunyi, melainkan ruang luas yang tak terbatas, tempat semua potensi tercipta. Ibarat sebuah cawan, nilainya bukan pada hiasan atau bentuknya, melainkan pada ruang kosong di dalamnya. Tanpa ruang itu, ia tak bisa menerima apapun. Demikian juga dengan diri kita. Selama ini, kita terlalu sibuk mengisi pikiran dengan keyakinan yang tak diuji, memenuhi hati dengan keinginan pribadi, dan menjejali jiwa dengan ambisi duniawi. Namun, para sufi, para bijak, dan para pencari sejati sepakat akan satu hal, hanya dalam keadaan kosong. Kasih ilahi bisa benar-benar mengalir. Saat kita mengosongkan diri dari ego, kelekatan, dan rasa takut, barulah kita memberi ruang bagi cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan sejati untuk masuk. Tuhan Maha Memberi, tapi wadah kita sering terlalu penuh untuk menerima. Maka, syaratnya sederhana, tapi dalam: kosongkan dirimu. Semakin kamu berusaha memenuhi diri dengan segala yang fana, semakin kamu jauh dari yang abadi. Sebaliknya, saat kamu berani melepaskan semua topeng dunia, kamu akan menemukan kekayaan batin yang melampaui apapun yang bisa dijanjikan dunia. Ilmu kosong bukan sekadar konsep, ia adalah seni melepaskan segala yang selama ini kamu anggap penting, demi menerima sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kebenaran sejati. Tapi mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin kosong justru menjadi kunci untuk menjawab segala persoalan hidup? Disitulah kebijaksanaan semesta bekerja dengan caranya yang ajaib. Alam semesta tak memulai dengan kepenuhan, tapi justru dari kekosongan. Bintang-bintang lahir dari kehampaan ruang angkasa. Bunga mekar dari tanah yang tampak sunyi. Gagasan brilian muncul dari keheningan batin. Bahkan dalam berbagai tradisi spiritual, Tuhan sering digambarkan sebagai yang tak terjamah, yang tak bernama. Sebuah kekosongan yang begitu penuh. Inilah prinsip yang ditawarkan oleh ilmu kosong. Sejak lahir, manusia dianugerahi kebebasan. Tapi jika ia tak pernah memahami esensi ilmu ini, ia akan perlahan membangun dinding-dinding yang membatasi dirinya sendiri. Dinding itu bernama identitas. Aku ini profesional, aku ini orang tua, aku ini orang gagal, atau aku ini orang hebat. Dan kamu pun melekat pada narasi-narasi itu, seolah itulah jati dirimu. Padahal, semua itu hanyalah tempelan yang tak pernah benar-benar kekal. Ilmu kosong mengajarkan keberanian untuk melepas semua label itu. Karena hanya saat kamu tak lagi melekat pada apapun, kamu bisa bertanya dengan jujur. Kalau semua gelar dan peran itu tak lagi ada, siapa aku sebenarnya? Seorang murid bertanya kepada gurunya yang bijak, "Guru, apakah arti dari diri sejati?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Pergilah ke sungai, teguk airnya. Rasakan kesejukannya di tenggorokanmu. Nikmati kesegarannya di tubuhmu. Namun ingat, jangan kau sebut itu sebagai air." Begitu juga dengan jati dirimu. Selama kamu masih berusaha menggambarkan dirimu dalam kata-kata, gelar, atau pencapaian, kamu belum menyentuh intinya. Sebab, hakikat sejati hanya bisa dialami, bukan didefinisikan. Ia hadir dalam keheningan batin, dalam jeda antara pikiran, dalam kesadaran yang tak butuh pengakuan. Inilah sebabnya ilmu kosong disebut demikian. Bukan karena ia hampa, tapi karena ia membimbingmu melewati batas logika, melampaui struktur pikiran yang kaku. Ilmu ini ibarat sebilah pedang tajam yang mengiris tipis-tipis lapisan ilusi tentang siapa dirimu, apa milikmu, dan apa yang kamu inginkan.
ketika seluruh konstruksi ego itu runtuh, apa yang tersisa? Sebuah ruang hening, tanpa identitas, yang siap diisi oleh kehendak semesta, oleh arus ilahi yang jauh lebih besar daripada rencana-rencanamu. Wahai saudaraku yang sedang terjaga, pernahkah kau merenung mengapa sebagian doamu seolah tak mendapat jawaban? Bukan karena Tuhan menolakmu, tapi karena doamu masih penuh syarat. Tuhanku, kabulkan permohonanku, asal jangan begini, atau berikan aku ini, tapi jangan ambil yang itu. Itu bukan doa, itu tawar-menawar. Doa sejati adalah keheningan yang berserah, tanpa pamrih, tanpa permintaan. Dalam keheningan itulah, jawaban muncul dengan lembut, seperti angin yang datang tiba-tiba, membawa kesejukan tanpa kamu tahu dari arah mana. Dan jangan kira ilmu ini sesuatu yang asing. Justru, ia adalah inti dari semua jalan kebijaksanaan. Dalam ajaran Tao, Lao Tzu pernah berkata, nilai dari sebuah wadah tergantung pada ruang kosong di dalamnya. Dalam Buddhisme, kekosongan atau sunyata adalah pintu menuju pencerahan. Dalam Islam, para sufi mengajarkan fana, yaitu lenyapnya keakuan untuk bersatu dengan Sang Mutlak. Kekosongan ini bukan kehampaan, melainkan kepenuhan yang tak bisa dijelaskan. Ia adalah cermin dari sifat ilahi, yaitu qiyamuhu binafsi, yang berdiri sendiri, tak bergantung, namun menjadi tumpuan segala sesuatu. Di dunia barat, pemikir besar seperti Meister Eckhart pernah berkata, Tuhan lahir dalam jiwa yang kosong. Bahkan tokoh sains seperti Albert Einstein pun mengakui bahwa kekosongan, ruang yang tampaknya tak berisi, adalah medan energi paling kuat di alam semesta. Dari timur hingga barat, dari jalur spiritual hingga jalur ilmiah, benang merahnya satu, yaitu kekosongan bukanlah akhir, melainkan gerbang permulaan. Bukankah firman-Nya telah jelas? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dia meliputi segala sesuatu. Dan barangkali, saat kita berani kosong, kita tak perlu lagi mencari, karena kita akan diliputi sepenuhnya olehnya. Namun, mengapa hanya segelintir orang yang mampu memahami dan menjalaninya? Karena manusia, pada dasarnya, takut pada kekosongan. Kita cenderung lebih nyaman menggenggam hal-hal semu yang terlihat nyata, daripada membuka diri pada cahaya yang tidak kasat mata. Ilmu kosong menuntut keberanian, yakni keberanian untuk melepaskan kontrol, untuk melangkah tanpa peta, untuk percaya meski tidak melihat. Dan keberanian seperti itu jarang dimiliki banyak orang. Lalu bagaimana cara menjalaninya? Pertama, bersihkan pikiranmu dari segala prasangka dan penilaian. Diamlah ketika masalah datang. Jangan terburu-buru menyelesaikannya dengan logika. Duduk tenang, rasakan sunyi. Biarkan pikiranmu menjadi sebening permukaan danau saat fajar. Dalam ketenangan itulah, jawaban seringkali muncul dengan sendirinya, bukan dari pikiran, melainkan dari kesadaran yang lebih dalam. Kedua, lapangkan hatimu dari keinginan-keinginan yang mencengkeram. Bukan berarti kamu harus membunuh mimpi, tapi belajarlah untuk tidak terikat pada hasil. Berbuatlah sepenuh hati, tapi biarkan hasilnya mengalir sesuai kehendak Yang Maha Tahu. Di saat kamu tak lagi ngotot, justru keajaiban mulai bekerja. Ketiga, lepaskan identitas yang selama ini kamu pertahankan. Kamu bukan jabatanmu, bukan masa lalumu, bukan label yang melekat padamu. Kamu adalah kesadaran murni yang mampu menjadi segala hal. Seperti cahaya putih yang mampu menampilkan seluruh warna dalam spektrum pelangi. Ilmu kosong bukanlah mantra ajaib. Ia bekerja melalui hukum spiritual yang tak kalah pasti dari hukum fisika. Ketika kamu mengosongkan diri, kamu menjadi ruang bagi energi ilahi untuk mengalir. Pada titik itu, kebutuhanmu bukan lagi kehendak ego, melainkan bagian dari orkestra semesta. Dan alam raya, dengan segala kekuatannya, akan selalu mendukung harmoni itu. Tantangan paling mendalam dari ilmu ini bukan terletak pada pemahamannya, tapi pada keberanian untuk melawan naluri paling tua dalam diri manusia, naluri untuk memiliki. Sejak kecil, kita dididik untuk mengumpulkan uang,
status, gelar, dan pengakuan. Tapi para bijak dari zaman ke zaman berbisik hal yang sama. Semakin kamu ingin menjadi pemilik, semakin kamu menjadi milik dari apa yang kamu kejar. Kini, izinkan aku bertanya, apa yang lebih bernilai daripada semua yang kamu kejar di dunia ini? Jawabannya tak bisa ditemukan di luar sana. Ia tersembunyi di balik keheningan, di ruang kosong yang sunyi namun penuh makna. Di sanalah jati dirimu menanti, bukan sebagai sosok yang ingin memiliki segalanya, tapi sebagai jiwa yang telah menjadi segalanya karena tak lagi butuh apapun. Ilmu kosong bukan untuk dipahami lewat logika, tapi untuk dirasakan lewat kesadaran yang terjaga. Ia seperti cermin bening yang menunjukkan wajahmu sebelum dunia memberi nama padamu. Ia seperti simfoni yang tak terdengar telinga, tapi menggetarkan batin yang siap mendengarnya. Mungkin hari ini, pikiranmu belum bisa mencernanya sepenuhnya. Tak apa, biarkan ia menjadi benih kecil yang tenang tertanam di dasar jiwamu. Dan suatu hari nanti, di tengah letihnya mengejar dunia yang tak pernah cukup, kamu akan teringat satu bisikan lembut, lepaskan semuanya, dan kamu akan memiliki segalanya. Karena dalam kekosongan, jawabannya bukan datang, tapi terungkap. Dan saat itu terjadi, kamu tak lagi mencari. Kamu hanya diam dan menjadi. Biarkanlah kekosongan ini menjadi awal dari perjalanan baru dalam dirimu. Karena ketika kamu berani melepaskan, sesungguhnya kamu membuka pintu bagi segala kemungkinan yang selama ini tersembunyi. Teruslah berjalan dengan hati yang ringan. Dan percayalah, kehidupan akan mengalir membawa segala yang kamu butuhkan dengan cara yang tak pernah kamu duga. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.